malam atau selamat pagi ini enaknya sama aja ya, karena memang yang penting itu malam atau pagi nggak begitu pengaruh ya. Yang penting kita itu selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam keadaan hati yang gembira dan bahagia. Dan tak lupa saya ucapkan semoga teman-teman juga seperti itu ya, selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya selalu semangat dalam hal apapun. Dan untuk yang baru bergabung di channel ini, thanks banget juga sudah menonton video ini, dan jangan lupa teman-teman bisa memberikan dukungan di channel ini dengan cara mensubscribe. Dan postingan kesempatan pada hari ini dilatar belakangi adanya teman saya yang kemarin itu bertanya, "Mas, aku kok ini ya merasa lambat banget ya, motoriku itu tak latih. Apakah karena memang jariku pendek, Mas?" gitu. Tentunya enggak. Insya Allah seberapa size ukuran jari teman-teman itu insya Allah tidak akan tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Mungkin kesalahannya adalah menentukan atau memilih sebuah gitar, teman-teman. Loh, kok bisa? Ya beda karena memang pasar gitar itu berbeda ya, teman-teman. Jadi kalau kita yang pertama, kita tuh tipsnya ya kita memilih untuk orang Asia, pasarnya Asia. Karena kan gitar ada pasar Asia, kemudian pasar Eropa gitu. Dan setiap negara itu memiliki standar tersendiri-sendiri ya, teman-teman. Bayangin kalau orang Eropa memakai size yang orang Asia, tentunya karena jarinya panjang-panjang ya dia akan merasa kesulitan. Jadi tentunya kita harus memilih gitar yang tepat dulu. Dan pastinya nanti ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya. Setelah kita sudah memilih gitar yang tepat, akhirnya kita harus memilih jauh lebih detail lagi, melihat jauh lebih detail lagi bagaimana profil necknya. Karena di dalam sebuah neck itu ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan gitu, teman-teman. Jadi baik teman-teman, jadi di depan saya ini ada beberapa gitar. Ada Solo King, kemudian Sector, Ibanez, dan juga Yamaha Revstar. Jadi untuk kelima gitar ini kebetulan memiliki profil neck yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi langsung saja kita compare dengan langsung melihat gitarnya, teman-teman. Oke ya, sekarang karena memang gitar itu kenyamanan adalah ya buat kita, bukan buat orang lain. Kalau orang lain kan menikmati ya, kalau kita kan yang memainkan. Jadi itu faktor yang pertama, kita harus menentukan dulu, kita harus tahu dulu gitar ini memiliki size ukuran fretboardnya berapa gitu ya. Karena memang ini di depan saya ini ada Solo King, kemudian ada tipe-tipe gitar lain, dan kebetulan Solo King ini memiliki radius yang kecil, teman-teman. Dan radius yang kecil ini maka akan memiliki sebuah pengaruh di mana neck ini akan semakin tebal. Jika dilihat dari sudut bawah, dia akan seperti ini, teman-teman. Jadi namanya apa? Cembung ya. Jadi logikanya semakin size radius fretboardnya itu semakin kecil, maka profil necknya akan semakin tebal. Ini sekitar 9 inch ya. Kemudian untuk ini Sector dengan tipe C6 Pro dan juga Oman Extreme, ini tipe atau size fretboard radiusnya ini 14 in. Ini juga 14 in, teman-teman. Jadi posisinya dia akan semakin datar. Oleh karena itu kenapa kok enak banget buat size-size Asia ya, terutama karena memang ceper ya. Ceper dan terlihat profilnya itu kecil. Kemudian kita lihat ini adalah Jam Original Signature Stevie. Ini memiliki radius fretboardnya 15 inch. Jadi lebih datar lagi dibandingkan dengan fretboard radiusnya Sector. Kemudian ini Yamaha Revstar, ini memiliki fretboard radiusnya 13 inch ya. Jadi masih lebih datar yang Ibanez dan Sector. Dan ini tentunya lebih datar daripada Solo King, karena Solo King tadi 9 ya, teman-teman ya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah yang berpengaruh adalah soal shape. Shape itu adalah sebuah profil ya. Kita bisa yang terkenal ya atau yang familiar di Indonesia itu ada shape-nya. Kalau teman-teman melihat deskripsi gitar itu ada shape C atau D
atau modern D. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi gitar ini memiliki shape yang berbeda-beda teman-teman. Untuk yang Solo King, teman-teman bisa melihat memang agak tebal ya. Seperti ini, ketebalannya ini adalah modern D teman-teman. Jadi Solo King tipe necknya, shape-nya adalah modern D. Seperti ini. Jadi agak kalau kita memegang gitu ya memang tebel gitu ya. Tebel dan tergantung juga sih. Ini kalau untuk yang lebih tebal-tebal kayak gini cocoknya ya buat jari-jari yang memiliki jari yang panjang ya, yang memang panjang dan lebih mudah untuk menjangkau. Karena kalau misalkan jari kita kecil ya, kita akan kesulitan untuk menjangkau fret-fret yang ada di atas gitu. Logikanya seperti itu. Terus kemudian kita lihat yang gitar lain tipe. Untuk Schecter, karena ya memang terkenal untuk gitarnya para shredder ya. Schecter Ibanez itu kan udah terkenal baik di Asia maupun di Eropa atau di negara-negara lain itu sudah terkenal untuk bermain shredder. Ini adalah tipe shape necknya. Ini kalau misalkan Omen, teman-teman ini bisa melihat, ini sama-sama Schecter cuman memiliki profil neck yang berbeda. Omen ini Thin C teman-teman, Thin C. Kemudian kalau yang C6 Pro ini Ultra Thin C. Jadi artinya lebih tipis C6 Pro ini teman-teman dibandingkan dengan Omen Extreme. Jadi meskipun sama-sama Schecter, cuman beda ya teman-teman ya. Jadi tipis sekali. Kemudian untuk Ibanez, ini profil necknya adalah C teman-teman. Ini hampir sama ketipisannya dengan Schecter yang tipe Omen. Cuman untuk tipe yang Jam ini juga tidak gimana ya. Kalau dari sisi deskripsi atau spesifikasi itu sama-sama Thin C ya. Cuman kalau memang dirasakan itu lebih tipis daripada Schecter. Cuman tidak setipis C6 Pro teman-teman. Oke, kemudian yang perlu kita pertimbangkan yang selanjutnya adalah soal thickness. Thickness itu biasanya diukur. Setiap gitar memiliki size yang berbeda-beda ya teman-teman, satuannya milimeter. Jadi biasanya diukur dari fret nomor 1 hingga fret nomor 12 teman-teman. Jadi dari fret nomor 1 hingga fret nomor 12 hanya sekitar selisihnya 1 milimeter ya. Sehingga memang benar-benar profilnya kecil teman-teman. Jika dipegang gini kecil ya. Hampir sama di fret nomor 1 hingga 12 hampir sama teman-teman. Oke, faktor selanjutnya yang perlu kita pertimbangkan adalah soal finishing dari necknya. Kita lihat kalau misalkan Solo King ya dia hampir memperlihatkan kesan naturalnya ya, jadi tidak seglossy Schecter ya dan juga Ibanez. Kita lihat bagaimana finishingnya. Kalau misalkan kita lihat dari ini Yamaha Revstar, dia dicat ya, cat glossy ya. Cuman tidak licin ya, jadi masih agak kesat-kesat gitu ya. Meskipun dia dicat dengan glossy. Tapi kalau misalkan Ibanez, kita lihat Ibanez ini mengkilap sekali teman-teman. Meskipun ini usianya udah lumayan lama, cuman finishingnya terlihat mengkilat. Dan ini lebih licin ya teman-teman, lebih licin daripada yang ini, daripada namanya Yamaha dibandingkan dengan Ibanez. Jadi Ibanez lebih licin finishingnya. Cuman Ibanez itu juga tipe-tipe tertentu ada finishingnya biasa saja ya, seperti yang tipe Gio itu finishingnya berbeda dengan tipe-tipe gitar seri di atasnya. Kemudian kita lihat finishingnya untuk Schecter juga berbeda. Ini finishingnya hampir sama dengan Ibanez tadi ya, licin ya. Apalagi untuk tipe yang ini C6 Pro lebih natural, cuman juga licin. Ini licin sekali teman-teman. Gitu. Berbeda ya. Tadi kalau Solo King glossy tapi keset ya. Jadi kalau misalkan untuk bermain pindah-pindah gitu ya, tetap
lebih enak yang finishingnya seperti Ibanez ini ataupun seperti Sector ini. Cuman kalau misalkan mainnya santai, nggak untuk kebut-kebutan gitu ya, bisa pakai Solo King atau tipe-tipe gitar lain dengan hasil finishing yang hampir sama. Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit hal yang bisa saya informasikan ya. Semoga ini membantu terutama untuk teman-teman yang baru memilih gitar agar tidak tersesat, agar tidak salah beli gitar ya teman-teman. Tapi ya memang jauh lebih penting itu teman-teman datang sendiri, kemudian mencoba sendiri, kira-kira pas nggak nih di jariku gitu teman-teman. Kalau tidak, silahkan teman-teman bisa berkonsultasi dengan sellernya atau penjual gitarnya. Mas, panjang jariku tuh segini mas, enaknya aku pakai gitar apa ya gitu. Nanti insya Allah seorang penjual akan mengarahkan pastinya dengan baik agar tentunya seorang user atau calon pembeli bisa mendapatkan gitar dengan profil neck yang sudah disesuaikan dengan tentunya dengan informasi dari pembeli tadi ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan dan sukses selalu. Terima kasih ya. Assalamualaikum.